Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, podcast ini hadir untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Semoga semua aktivitas teman-temannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pembahasan kali ini masih dari pembahasan pengendalian diri. Yang pertama, definisi dari pengendalian diri itu menurut pakar psikologi dari Lazarus itu menjelaskan bahwa pengendalian diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Jadi dalam definisi ini, pengendalian diri atau kontrol diri itu melalui pertimbangan kognitif. Jadi kognitif itu kan pengetahuan kita. Jadi ilmu-ilmu yang sebelumnya kita sudah pelajari, baik itu kita membaca atau kita mendengarkan dari guru kita. Nah, proses kita belajar itu yang kemudian kita menjadi tidak tahu menjadi tahu, itulah disebut dengan kognitif. Nah, pembendaraan kita tentang ilmu kehidupan inilah yang kemudian membuat kita bisa mengontrol diri. Itu dari perspektif pakar psikologi. Jadi harus kita belajar dulu sebelumnya. Entah itu ya juga kita selain dari membaca, kita melihat fakta-fakta dalam kehidupan. Bahkan kita bisa belajar dari nonton film. Jadi kan ketika kita melihat film itu kan banyak adegan-adegan yang adegan amarah, adegan pertarungan, adegan perdebatan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita bisa belajar bagaimana reaksi orang-orang ketika marah dan efeknya apa. Nah, dari situ kita bisa sadar, oh ternyata kalau kita lagi marah kemudian kita meluapkan kemarahan kita, itu efeknya sangat buruk karena kita tidak bisa berpikir jernih. Nah, itu kalau menurut Lazarus, pakar psikologi. Intinya berasal dari kognitif atau pengetahuan kita sebelumnya. Ya kalau misalkan kita tidak tahu apa-apa, kognitif kita nol, belum tahu tentang bagaimana mengontrol diri, ya tidak bisa kita mengontrol diri. Makanya orang-orang yang suka marah, orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri, suka ngamuk, berarti dia pengetahuan tentang kontrol diri itu nol, gak ada sama sekali. Oke, lanjut dari Habib Quraish Shihab. Beliau menjelaskan kontrol diri itu bisa diartikan dengan menahan diri dari nafsu yang tidak baik seperti amarah, atau disebut juga dengan sabar rohani, yaitu kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada ketidakbaikan. Nah, ini menurut Quraish Shihab sudah bukan ranah kognitif lagi, tapi sudah ranah rohani. Jadi dalam jiwa kita. Kalau tadi itu kan benar-benar dari kognitif. Nah, kalau ini sudah nyangkut hati kita, rohani kita. Jadi kita diciptakan di dunia ini tidak sama dengan malaikat. Malaikat itu ya kalau misalkan disuruh disuruh berzikir ya zikir, disuruh bertasbih ya tasbih. Gak ada keinginan untuk lain-lain, gak ada keinginan makan dan minum. Beda sama kita diciptakan di dunia ini punya nafsu, sehingga kita pengen makan, pengen minum, pengen punya ini, pengen punya itu dan lain sebagainya. Itu nafsu. Nah, dari nafsu ini kemudian juga muncul amarah kita.
Nah, amarah ini kan sesuatu yang tercela lah gitu ya, jika tidak pada tempatnya. Nah, ketika kita disakiti kemudian ada keinginan untuk marah, itu kan sebuah nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu ini, maka kita belum bisa mengontrol diri. Nah, kata Habib Quraish Shihab bahwasanya kontrol itu adalah bisa kemampuan untuk menahan kehendak nafsu. Jadi ketika kita sudah mau marah, kita bisa berhenti untuk meluapkan kemarahan kita. Nah, itulah disebut dengan kontrol diri. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas masalah marah. Nah, marah itu apa sih? Marah itu adalah gejolak emosi yang dirasakan setiap manusia. Tak seorang pun yang lepas dari sifat ini. Ya memang sifat wajar manusia itu marah. Tidak ada manusia yang tidak punya marah. Jadi ada saya punya tetangga orangnya sabar gitu, tidak pernah marah-marah. Ya sebenarnya dia sebagai manusia ya punya marah, dia punya sifat marah, tapi kemungkinannya kenapa kok dia tidak pernah marah? Ya kemungkinannya dua. Satu, ya dia memang bisa sabar, dia bisa mengekang kemarahannya agar tidak muncul di permukaan. Yang kedua, dia mau marah tidak berani karena tidak punya kekuatan. Contoh, misalkan istrinya sudah dikasih jatah bulanan 2 juta. Wah, ternyata seminggu sudah habis. Kalau misalkan yang suaminya itu takut sama istrinya, suami takut istri, ya nggak bakal marah. Sebenarnya dalam hati dia ingin mengungkapkan kemarahannya, tapi karena dia takut sama istri, yang akhirnya nggak marah. Nah itu kenapa kok bisa ada orang yang rasanya itu nggak pernah marah? Ya kemungkinannya dua itu. Ya dia nggak berani marah karena takut. Yang kedua, dia memang sudah bisa menahan amarahnya. Jadi nafsunya sudah bisa dikendalikan olehnya. Oke. Kemudian ketika marah itu sesuai dengan ketentuan syariat dan sesuai tuntunan akal, maka marah bisa membantu seorang untuk menghadapi kesulitan dan mengatasi rintangan yang menghadang jalannya. Jadi memang ada marah yang sebenarnya sifatnya positif. Misalkan kita punya saudara, kita punya keluarga, anak kita diganggu, istri kita diganggu. Lantas apa kita tidak marah? Ya kita harus marah. Kalau misalkan kita tidak marah gara-gara menjaga nafsu kita, enggak, saya tidak perlu marah, marah itu tidak baik, saya harus sabar. Yon, itu namanya bodoh. Kok istrinya diganggu, anaknya diganggu, kok nggak marah? Itu kan bodoh. Apalagi yang diganggu itu adalah masalah syariat, masalah agama. Lalu Rasulullah itu pernah marah ketika syariat itu diperolok-olokkan. Ketika syariat itu dibuat mainan, itu Nabi pernah marah. Tapi ketika menyangkut hak pribadi Nabi, Nabi itu tidak mengungkapkan kemarahan itu. Nabi itu bisa bersabar. Tapi kalau masalah agama beda ceritanya. Jadi tidak benar ya kalau misalkan ada yang menghina Nabi kita, misalkan dengan membuat karikatur yang kemarin sempat viral kan, membuat karikatur Nabi itu kan sebuah penghinaan bagi Nabi kita. Kalau misalkan kita tidak marah, itu iman kita patut dipertanyakan. Jadi kita harus marah karena mereka telah menghina Nabi kita. Jadi kalau misalkan ada tindakan-tindakan kita boikot produk mereka, yaitu ya memang harus begitu. Inilah bentuk pembelaan kita kepada Nabi kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi. Makanya salah kalau misalkan kita ada yang menghina Nabi seperti tadi itu, membuat karikatur.
Ya ndak apa-apa, kita sebagai orang Islam ya harus sabar, ndak perlu marah, kita ndak boleh egois, kita ndak boleh boikot. Loh memang kita sebagai orang Islam ya harus sabar, harus itu tidak boleh egois. Tapi ini masalahnya adalah menghina Nabi kita. Kalau kita ndak membela Nabi, ini patut dipertanyakan apakah kita itu benar cinta apa enggak. Oleh sebab itu marah itu memang ada tempatnya. Kalau misalkan urusan agama yang dihina, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dihina, nabi kita dihina, Al-Qur'an dihina, kita wajib membelanya. Memang Allah itu tidak perlu pembelaan kita, tapi kita butuh membela agama Allah agar Allah membela kita. Jadi jangan dibalik-balik ya, kadang memang sekarang ini umat Islam sendiri yang membolak-balikkan ini. Ya alasannya toleransi lah, alasannya macam-macam lah itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang marah yang sesuai dengan syariat. Nah kemudian berikutnya, jika marah itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak sesuai dengan akal, maka akan membuahkan perilaku kejam, zalim, dan melampaui batas dalam memperlakukan orang lain. Jadi misalkan ini menyangkut hak kita secara pribadi, sudah terlepas dari agama misalkan. Ini kan kita bisa marahnya itu besar sekali. Contoh ada orang, kita ngantri gitu loh, antrian di Indomaret, Alfamart atau dimanapun saja. Tiba-tiba ada yang nyerobos di depan kita. Kita kan kesel, kita kan marah gitu loh. Tapi kalau seandainya kita marah ini untuk apa? Apakah untuk diri saya atau untuk agama? Ini untuk saya sendiri. Maka ini ada, kalau kita marah ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau misalkan kita ngamuk, berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Oke lah, kita sebagai manusia harus menegurnya. Pak, jangan menyerobot antrian. Kita ini sama-sama antri. Jadi tolong hargailah kami yang sudah ngantri dari tadi. Loh mungkin kalau bicara seperti itu boleh. Kita wajib juga menegur karena memang dia salah. Kita wajib menegur teman-teman atau saudara kita yang salah. Tapi kalau kemudian kita ngamuk, kita marah-marah, nah ini ya juga kita salah juga. Karena kita sudah mengikuti hawa nafsu kita untuk marah. Nah ini tandanya kita masih belum bisa mengendalikan diri kita, belum bisa mengontrol diri kita. Oke, kemudian kontrol diri itu membutuhkan kematangan spiritual ditambah dengan tazkiyatun nafas dan riyadhah yang membuat seseorang yakin atas balasan dari Allah. Jadi memang untuk mengendalikan diri itu kita harus punya kematangan spiritual. Untuk bisa kematangan spiritual kita harus membersihkan jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Jiwa kita itu bisa dibersihkan itu melalui dengan latihan-latihan, yaitu dengan riyadhah. Misalkan puasa. Puasa itu kan bentuk riyadhah kita untuk membersihkan nafsu kita. Jadi kalau kita tidak puasa kan kita inginnya makan, terus minum, terus ngomongin orang, terus marah-marah. Coba kalau misalkan kita puasa. Jadi kan keinginan untuk makan kan kita tahan. Keinginan untuk minum kita tahan. Yang biasa gosip ditunda dulu, minimal ditunda kan begitu. Nah itu kan sudah bentuk dari riyadhah kita, pengendalian diri kita. Semakin kita sering berpuasa, semakin sering kita mengendalikan diri kita. Semakin sering kita mengendalikan diri kita, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi bagi kita mudah untuk mengendalikan diri kita kalau sudah terbiasa. Makanya puasa itu luar biasa sekali efeknya bagi kita ketika kita ingin belajar untuk mengontrol diri. Nah, dengan puasa ini juga kita belajar yang namanya delay gratification, yaitu menunda kesenangan. Nah, menunda kesenangan ini kan memang adalah latihan kita dalam mengontrol diri. Nah, ini kan juga kemarin ada penelitian bahwasanya ada seorang anak kecil yang
dimasukkan ke dalam satu ruangan. Ada beberapa anak kecil, kemudian diberikan marshmallow. Nah, kemudian si instruktur ini bilang kepada anak-anak kecil ini, nah ini saya kasih satu marshmallow. Kalau setelah ini saya akan pergi dari ruang ini. Kalau misalkan kalian ingin dapat 2, maka jangan makan marshmallow ini. Tapi kalau kamu sudah makan satu marshmallow ini, maka kamu nggak akan dapat lagi. Jadi ditahan dulu ya, gitu. Akhirnya dia keluar, gurunya, instrukturnya keluar. Selang beberapa menit kemudian dia masuk lagi. Ternyata ada beberapa, mayoritas anak sudah memakan marshmallow-nya, tapi ada sebagian kecil dari anak itu yang masih marshmallow-nya utuh. Artinya dia bisa mengendalikan diri. Dia menahan diri untuk tidak makan marshmallow agar dia dapat 2 marshmallow. Artinya kesenangan yang sedikit, yaitu 1 marshmallow itu ditunda oleh anak ini agar mendapatkan kesenangan yang lebih, yaitu mendapatkan marshmallow. Nah, puasa kan juga seperti itu. Kita menunda makan pagi, kita menunda makan siang, sore, untuk kebahagiaan, kesenangan kita ketika makan sudah buka puasa. Kan memang senang sekali kan, nikmat sekali ketika makan di buka puasa. Nah, itulah disebut dengan delay gratification. Nah, ini salah satu konsep dari latihan kita untuk mengontrol diri. Oke, lanjut. Di dalam Islam juga terdapat sebuah konsep mengenai pengendalian diri. Nah, konsep itu adalah kesabaran. Nah, jadi kayak puasa tadi kan kita memang harus ekstra sabar kan. Kalau misalkan dicaci kita sabar, nggak bales gitu kan. Ya walaupun balesnya nanti setelah maghrib misalkan. Tapi ada rasa pengendalian diri. Kita ada sabar di situ. Nah, berbicara tentang sabar, itu ada beberapa macam, dimana yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian, yang kedua sabar dalam menjalankan perintah atau ibadah, dan yang ketiga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan maupun perbuatan dosa. Nah, yang ketiga ini adalah bentuk dari pengendalian diri. Kita misalkan ada kesempatan untuk nyontek gitu ya ketika ujian. Lah kalau misalkan kita ingat, wah nyontek itu ndak boleh, nyontek itu haram, akan begitu. Nah, ini kan pengaruh kognitif juga, pengetahuan kita bahwa nyontek itu haram. Nah, itu juga ada hubungannya dengan pendapat dari pakar psikologi tadi. Kemudian dia mencoba bersabar untuk tidak nyontek. Wah, ini berat sekali. Mau lihat ke kanan, jangan. Kita harus sabar, harus taat, harus terhindar dari kemaksiatan. Wah, ini dosa. Wah, itu kan butuh kesabaran ekstra. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ya akhirnya ya kita mengikuti hawa nafsu, yaitu nyontek kan begitu. Oke, ya itulah sedikit contoh dari kesabaran. Oke, kemudian ada hadis dari Nabi yang sangat luar biasa. Ini sindiran bagi kita yang merasa gagah, yang merasa dirinya kuat. Bunyinya hadisnya begini: Laisas syadidu bis-sur'ah, walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, jago tengkar, jago silat ya gitu ya. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Jadi kata Nabi, orang yang hebat itu bukan orang yang jago bertarung, bukan, tapi siapa dia? Orang yang ketika dia marah dia bisa menahan dirinya. Ketika dia tentunya ketika dia marah, misalkan ada orang yang diganggu dan dia itu punya kekuatan, dia punya power yang untuk melakukan hal buruk kepada orang tersebut, tapi dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk diam. Nah, inilah orang yang luar biasa. Ini ada orang yang kuat, kata Nabi. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama
untuk introspeksi diri, apakah hari ini dan hari-hari sebelumnya kita sudah bisa mengontrol diri kita. Apakah kita bisa bersabar? Apakah kemudian kita sering mengikuti hawa nafsu kita? Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari rayuan setan dan terhindar dari selalu mengikuti hawa nafsu kita. Terima kasih teman-teman telah menonton podcast ini telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.